Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan. Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar, ya. Lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Dalam tiap kita melakukan kegiatan atau perbuatan, tentu niat ada di awal langkah kita. Tapi apakah perjalanan niat yang kita awali dengan niatan baik akan tetap konsisten berjalan pada kebaikan? Inilah yang perlu kita jaga agar kita tidak rapuh dan mudah tergoda, sehingga terjadi pembelokan dari niat baik kita. Memang kita perlu menjaga agar niat itu bisa tetap berkibar menyertai langkah kita menuju tercapainya tujuan dari niat itu, dan tentu bisa mendatangkan sebesar-besar manfaat dari yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para sedulur orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Alhamdulillah kita kali ini bisa ketemu lagi. Dan tentu satu harapan sedulur semua dalam keadaan yang tetap sehat walafiat gitu. Amin. Ya. Amin ya Allah. Kemudian dilancarkan urusannya, kemudian dilancarkan rezeki dan keberkahannya juga gitu ya. Dan tidak ketinggalan juga, dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari segala cobaan. Iya. Ya, kita sekarang pingin ngomong-ngomong, sebetulnya saya waktu jalan ke sini tuh berpikir, ini ada kedai-kedai di pinggir jalan itu menjajakan kuliner makanan-makanan itu, ada yang ditulis menjual. Kemudian apa lagi itu ya? Sedia. Nah, sedia ini itu. Lah, saya berpikir penggunaan kata di situ menjual, menyediakan itu ada sebetulnya kaitannya tidak dengan yang ada di benak pembuatnya atau di benak pelakunya yang punya kedai itu. Ada enggak? Kalau saya kok berpikirnya kalau menjual berarti semata-mata dia membuat kedai itu ya sudah ansih untuk berdagang gitu ya, menjual ya. Nah, tapi lain kalau menyediakan bisa jadi yang tersedia itu kalau orang ada pengen membutuhkan punya uang beli. Ada yang pingin tidak punya uang, lah itu. Ada tidak persiapan di hati pedagangnya itu, ya ketika, ya bagaimana lagi dia misalnya orang pengen nggak punya duit, ketika memang gelagatnya dilai seperti itu ya, sudah dengan kebaikan hati diberi saja. Itu berarti pas itu menggunakan kata menyediakan ya.
Tapi kalau penjual dia nggak punya uang nggak bisa. Nggak bisa beli ya. Itu maksudnya saya mencoba membongkar untuk mengintip niatnya itu sebetulnya itu Niat seseorang iya, itu berarti ya. seseorang membuat atau apa namanya membuat atau apa ya yang mendirikan kedai di situ itu memang hanya ansi untuk berdagang atau hal lain yang memang bisa saja terjadi, ya oke lah. Tapi itu soal menurut saya lebih pada persoalan pemilihan kata, pemilihan diksi ya. Dan saya kira makna luasnya tidak bisa kita makna luasnya untuk daerah kita ya, daerah pedesaan seperti ini saya kira tidak sampai menganalisis kita akan membuat kata apa, saya kira tidak seperti itu. Tetapi benar bahwa itu memang niatnya yang mungkin lebih luas maknanya niat itu. Iya. Dari masing-masing orang itu kan. Nah itu makanya kita mencobalah, maksudnya ketika bisa merenungkan harusnya nantinya bisa melaksanakan bagaimana dengan keluasan niat itu kita bisa mengambil sesuatu atau salah satu di antara sekian yang ada dengan mengambil yang terbaik. Oke. Contohlah misalnya di kampung, saya kebetulan ada rezeki, kemudian ini kok gang yang menuju ke rumah saya kok nggak bisa ya untuk dilewati roda 4 mobil ya. Nah, itu akhirnya kan karena saya memang berniat untuk memberi mobil kan saya coba tata gitu kan ya untuk jalan yang menuju ke rumah biar bisa dilewati mobil. Kemudian ketika saya membeli mobil itu niatnya untuk apa gitu kan? Kita kan perlu di awal kan agar semuanya itu tidak percuma tak berguna gitu, percuma tak berguna. Ya kita mencoba untuk bagaimana sebetulnya menata niat kan sebetulnya. Ada yang ini kan lumayan kalau saya belikan mobil, saya ada keperluan, enak punya mobil sendiri. Tapi kalau tetangga-tetangga butuh kan saya bisa sewakan. Lah itu kan. Nah, makanya itulah dari sekian pilihan itu kita memilih niat yang paling istilah yang terbaik itu seperti apa. Inilah saya ingin untuk bagaimana membedah tentang memposisikan niat yang terbaik itu seperti apa. Jadi ya begini ya. Jadi gini. Menurut saya soal keniatan seseorang itu karena ini uniknya niat ya. Uniknya niat itu kan sebenarnya hanya kita yang tahu dan itu termasuk ada di dalam hati kita. Contoh gini, umpama kita mau ke pasar, ya, mau ke pasar itu untuk apa sih? Mau makan saya, kan gitu. Tapi di samping makan, memang saya ada keperluan ini, keperluan itu, keperluan dan yang lain. Nah, mungkin yang jadi masalah, yang jadi bukan masalah, artinya yang akan lebih menarik lagi ketika orang berniat sesuatu yang itu agak wah gitu. Contoh gini, ketika orang ditanya, kamu nyalek sebagai calon bupati? Itu maksudnya pengen saya bawa ke situ gitu ya. Nyalek jadi kepala daerah, apalagi sampai jadi presiden. Sebetulnya di awal itu menempatkan niatnya seperti apa gitu. Ya tentu beda-beda ya, masing-masing ya ada motivasinya sendiri, ada filosofinya sendiri dari dia yang akan mencalonkan itu. Tapi sebenarnya kan gini, kalau umpamanya nyalek jadi calon anggota legislatif, itu kan tugasnya itu sudah kelihatan. Kalau kita wajar ini, tugas-tugasnya itu begini-begini, menjadi pengawas pemerintah, menjadi membuat undang-undang dan sebagainya. Nah, sekarang itu menurut saya hal-hal yang semacam itu mungkin bukan menjadi bagian niat. Itu seorang untuk melakukan itu. Tapi kan secara eksplisit itu kan dikatakan sebagai niatnya seperti itu. Berarti ada yang disembunyikan di balik itu mungkin. Itulah makanya namanya keniatan ini juga tergantung pada orang masing-masing itu. Artinya umpama saya nyalek. Ya saya pengen saya bisa mengangkat masyarakat dan sebagainya itu satu sisi pikiran sih, tapi kan pasti ada kepentingan pribadinya. Ngapa sih kepentingan pribadinya? Ya mungkin karena ya kalau kan saya bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi memang menurut saya kalau kita kaitkan dengan sebuah kemuliaan satu pekerjaan, itu tentu didasari dengan niat. Kan gitu. Maka Rasulullah sendiri kan mengatakan innamal a'malu biniat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya, itu tadi kata kunci yang saya ambil kan kemuliaan gitu ya, dari yang kita lakukan. Apa kira-kira ada orang yang punya niat jelek dalam arti tidak mulia ya? Ada ya. Kita yakin ada. Ada ya. Karena memang
pertentangan baik buruk itu pertentangan yang sudah usianya sudah sangat tua. Pertentangan baik buruk, kemudian benar salah itu, dan akan selalu ada selama manusia itu ada. Iya. Nah, oleh karena itu ada memang sebagian orang yang punya niat baik, ada yang sebagian orang berniat jahat. Meskipun kejahatan yang mereka lakukan dan mereka niatkan itu mungkin bagi otak kepala mereka itu bukan sebuah kejahatan. Iya, itu jelas. Hitam putihnya jelas semacam itu ya, niat baik, niat buruk. Gitu. Ya. Sekarang bisa nggak kira-kira orang di awal berniat baik, ya, tetapi ketika dalam perjalanan akhirnya dia terpengaruh, akhirnya menjadi abu-abu dan justru kadang menjurus ke hitam apa bisa yang saja. dia lakukan. Bisa saja karena memang itu kan membutuhkan satu kekuatan untuk bagaimana tetap konsisten. Ya, betul, istiqomah ya. Ya, menapaki niat mulia tadi. Iya, memang butuh istiqomah itu namanya. Tapi memang tadi pertanyaan pertama, bisa nggak berubah? Bisa saja, karena hati kita itu hati yang bisa berbolak-balik sesuai dengan kondisi dan kepentingan, kan gitu. Tetapi memang ketika kita bicara soal keajegan ya, keistiqomahan seseorang, konsistensi bahasanya, itu juga ujian dan juga bagian dari tadi karakter manusianya. Jadi susah juga ketika kita sudah memiliki karakter orang begini-begini, apalagi dia pernah bohong, pernah tidak, itu kan tingkat kepercayaan orang beda. Ya, itulah yang kita mungkin tidak menjadi pelaku dari kasus-kasus semacam itu, tapi kadang menjadi bingung ya. Sebetulnya berarti tadi disinggung karakter orang itu seperti apa sih? Kita melihatnya dari mana orang yang diucapkan seperti itu baik-baik, tapi kejadiannya dia bisa meliuk-liuk sehingga image-nya dia tetap baik, tapi padahal dia tapi memang ada kemungkinan sebaliknya, Pak Haji. Orang yang kita nilai seolah-olah itu jelek, tapi sebenarnya dia punya niat baik. Kan bisa jadi semacam itu. Kan sebaliknya kan, atau memang dia sudah punya niatan mau berbuat kejahatan, tetapi kemudian dalam perjalanannya kemudian dia tersadarkan, kemudian dia akhirnya berbalik, saya akan berbuat kebenaran. Boleh jadi seperti itu. Ya, saya jadi ingat itu kalau dulu waspadalah. Nah, itu kan kejahatan itu bisa muncul karena ada peluang atau kesempatan kan untuk melakukan kejahatan. Iya kan? Betul. Benar. Jadi sebetulnya ya tidak aja yang menjadi sasar kejahatan yang perlu waspada. Kita yang berjalan pun membawa niat itu ya perlu waspada. Jangan sampai kita bisa tergelincir, akhirnya menjadi terpengaruh, akhirnya ikutan seperti itu. Ya maka kan kalau dalam ajaran agama kita itu proses-proses semacam itu, kemudian kenapa kita perlu senantiasa berzikir, mengingat Allah agar ada konsistensi. Itu harus selalu dibawa itu. Nah itu makanya kan, jadi proses berzikir, proses kita kemudian zikir itu bisa dilakukan dengan tadi keistiqomahan kita ketika kita menjalankan ibadah, sholat yang 5 waktu umpamanya. Itu kan sebenarnya akan membentengi kita dari keistiqomahan kita itu, sehingga apapun yang ada pada benak kita dan apapun yang kita niatkan itu masih dalam kerangka berpikir yang positif untuk kebaikan. Karena memang kita juga memegang itu sebaik-baik manusia itu khairun nasu anfa'um minan nas. Jadi kan? Ya, sekarang cuma yang terakhir ini. Istilahnya bagaimana untuk mereka yang mungkin ya kita nggak tahu sadar atau tidak sadar, membongkar agar sadar itu seperti apa gitu loh. Ya kalau menurut para kiai, para ulama atau orang-orang pintar di bidang agama itu kan sebenarnya pintu-pintu kesadaran itu macam-macam ya. Boleh jadi karena ilmuwan kita yang tinggi, kemudian kita bisa tersadarkan dengan bukti-bukti empiris yang ada, sehingga tadinya orang tidak percaya kemudian menjadi percaya, kemudian banyak kan orang mu'alaf itu karena itu, karena ilmu, atau memang karena teguran. Itu kan, karena teguran. Ditegur dan merasa ditegur. Merasa ditegur. Atau ditegur yang diblek ya piye kuwi. Dengan diberi cobaan, dengan diberi rezeki yang banyak. Kan bisa saja semacam itu kan. Jadi pintu-pintu apa tadi? Pintu-pintu keistiqomahan, pintu-pintu kesadaran itu sebenarnya juga ya banyak lah, tapi memang semua itu tergantung manusianya memang.
Ya maksudnya kita ngobrol semacam ini kan sebetulnya kan ya juga macam biar semuanya bisa ya introspeksi lah. Betul. Sebetulnya kita itu seperti apa dan apakah memang kita itu bisa menumbuhkan kesadaran, nah akhirnya merubah sikap yang belum pas dan sebagainya itu kan. Iya. Itu. Tapi intinya memang menurut saya tadi bersikap keseimbangan itu ya. Antara kebaikan kita kepada Allah dan kebaikan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Kan gitu kan? Ya. Itu kan keseimbangan. Nah ini tadi melebar kepada persoalan banyak hal lah. Persoalan soal perbuatan baik, akhlakul karimah dan sebagainya menurut saya. Jadi apa namanya? Kembali kepada diri kita masing-masing ya. Untuk bisa merubah atau tidak, mau konsisten atau tidak, mau introspeksi atau tidak, ya. Kembali kepada kita. Ya, sebetulnya ya kalau ingin menuju ke sana ya itu banyak. Kan dikira tatmainul qulub gitu ya. Betul. Seperti itu. Ya. Ulane wis enggak seru ora kawan ora kroso. Hidup aja gak nyaman itu urut aneh itu. Iya. Ya. Tapi pengobrolan kita ini lebih banyak seolah kita sebagai pendakwah ini. Enggak gitu juga. Maksudnya melihat kondisi kita yang masih diberi tanda tanya itu sebetulnya maksudnya apa yang ada di hati kita itu ya kita curahkan gitu. Barangkali menjadi juga bahan pemikiran, perenungan bagi yang memang ya merasa ya memang begini misalnya seperti itu. Ya ini remeh-temeh saja lah kita bincang-bincang atau ngobrol ringan seputar maksudnya dikaitkan isu nasional ya memang ketika kita merasakan ada yang kita lihat, ada yang kita rasakan gitu ya. Tadi itu. Ya semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dalam suasana yang lebih mengesankan, lebih mengasihkan gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.